fokus dulu ada ke Hylos dulu. Namun satu hal yang pasti sekalinya teman Hilda kebuka itu jadi first pick banget. Hilda ya. Hilda yang kebuka karena balik lagi menurutku Hilda di zaman sekarang meta sekarang itu adalah alternatif dari Khalid dengan sama-sama punya movement speed yang cepat tapi invasive powernya itu lebih besar dan lebih meledak dibandingkan dengan Khalid. Khalid ya. Early pressure-nya juga nggak sih? Itu dia. Early pressure-nya tuh cukup mengganggu banget ya kalau ngomongin Khalid itu sendiri. Tapi terpantau untuk match kali ini terdengar ada suara Gatot Kaca menjadi first pick first band ya justru dari teman-teman Mongols justru dengan adanya Jushin, Yif mungkin jadi salah satu respect band juga nggak sih? Iya, respect band juga ngelihat dari The Mongols. Insidio sih sebenarnya aku penasaran ini seriusnya di band nggak ya sama teman-teman dari Mongols karena emang dari segi full hero-nya kemarin belum dikasih lihat semua gitu loh. Even kalau nggak salah Hylos pun kemarin dipakainya itu berkali-kali sama Maniac 2 game. XP Lane Maniac pakainya Aurora 2 game, Reaper 2 game pakainya Aurora, Maniac pakainya Hylos, Justinian itu pakainya Suyo 2 game. Yang berubah-berubah itu cuma Lovely sama Dawn. Love dan juga Dawn ya. Iya. Itu dia variabel hero yang apakah akan berkutat di situ lagi untuk hari yang kedua atau akan ada perubahan yang signifikan? Karena so far Hylos juga udah ditutup. Dan kalau kita ngomongin chips, kemana chips ya? Lumayan nggak jadi prioritas kalau kita ngomongin chips di hari yang pertama ya. Sebetulnya kehadirannya bahkan sekalinya terlepas pun kadang nggak jadi pilihan loh buat beberapa tim representasi negara. Iya, tapi ternyata satu band terakhir menuju ke Raco. Mengurangi adanya permainan invasif lagi ya berarti. Dan early game penekanan kencang makanya langsung Hilda. itu dia. Hilda yang dikeluarkan dan ada yang nanya nih di dalam kolom komentar, Bang Indonesia kapan Bang? Dari Nugo. Nah, ini ada yang nanya, Bang Indonesia kapan main? Sabar. Ini kita masih di wildcard ya, masih mencari satu tim terakhir untuk masuk ke Swiss Stage-nya ya Nugo ya. Nanti untuk Indonesia itu udah bersiap untuk di Swiss Stage nanti. Betul, dan kebetulan mereka akan berhadapan dengan tim raksasa dari Filipina. Jadi ya kita semua nggak sabar, tapi kita akan mencari penantang baru terlebih dahulu ya, berfokus di wildcard. Dimana kalian yang memang dari tadi kita udah mention juga kini menjadi pilihan dari The Mongols. Dan kabarnya ya, kalau kita ngomongin karya second pick, ini punya percentage angka yang lebih tinggi untuk bisa menorehkan kemenangan. Apakah 60% ya? itu dia ini jadi chance buat The Mongols yang notabene belum memperoleh poin 1 push di hari yang pertama, karena pilihan pick mereka selanjutnya juga langsung satset alpha pick di game kali ini. Ini Matilda nggak sih keluar nih? Matilda belum keluar nih. Yang diprioritas itu menuju ke arah fighter dulu. Tapi menurutku kuncinya dari Matilda nih, karena kalau nggak ada agak sedikit berat untuk bisa bermain dengan leluasa. Kali ini apalagi dengan adanya Hilda. Sebenarnya dari segi damage, Alpha bakalan cukup kompeten, bahkan sangat kompeten untuk melawan Hilda. Tapi problemnya adalah nanti untuk di late game, team fight-nya mau dibawa seperti apa? Karena dengan Beatrix, menurutku ya, area of power dari Goldin aja udah kenceng banget nih. Iya, Beatrix sekarang sih benar-benar jadi pilihan banget ya untuk high ground potensial juga di momen-momen genting. Apalagi follow up-nya juga mengarah karya Louis, yang kalau ngomongin Louis sebetulnya broken-nya tuh ada di bagaimana macro play sih. Macro play sama tergantung situasi juga. Lawan maunya ngebawa meta seperti apa. Karena untuk di 2 pick ini, Alpha dan juga Khalid menurutku ada tanda-tanda dan juga sedikit clue bahwa The Mongols ingin membawakan tipikal team fight family. Ya. Meta-meta family yang mungkin dibawakan, meta-meta yang menempel, meta yang bakalan coba untuk tabrak bagian depannya. Dan menurutku Louis adalah pilihan terbaik untuk sekarang. Sisanya tinggal bagaimana chip aja nih, yang dari kemarin tuh ada momennya dibuka, tapi nggak diambil. Hal yang sama juga di sini. Pertanyaanku ya di menit sebelumnya, chips mana nih? Apa yang terjadi dengan chips ya yang membuat mungkin resiko banget untuk turun di babak wildcard, dan pilihan selanjutnya pun dari tim Mongols ya. The Mongols kan juga mempertaskan karya Aurora yang sebetulnya juga ini bicara tentang Aurora lumayan populer juga di hari pertama ya. Kita lihat ada 5 kemenangan dalam 6 pertandingan for sure diamankan oleh tim-tim yang bertanding. Jujur menurutku setupnya sangat baik nih untuk ngebalasin tipikal-tipikal yang bakalan cepat maju juga nih dari Hilda dan juga Louis dengan adanya Aurora. Tapi yang menjadi problem adalah apakah Auroranya bisa di titik ataupun posisi yang aman. Karena dengan adanya Hilda, harassment pasti bakal terjadi ke arah belakang dan menuju ke arah dari Auroranya. Dan menurutku itu bisa nge-trigger terus sih untuk Pride of Ice-nya bisa tiba-tiba nyala. Itu ya jadi jawaban juga ya, posisi berarti nih yang mungkin akan mengancam sosok Aurora atau bisa dinetralisir. Dan agak nggak biasa nih kita ngeliat Suyo masuk ke bagian dari layer banding kedua. Ada respect band, ingat memang belum jadi prioritas terlebih dahulu dari tim Inzilio.
Sedangkan kalau kita bicara soal Insilio, Matilda yang terbuka pun belum jadi prioritas untuk band. Prioritas mereka justru mengarah menutup karya bagaimana nantinya Ring ya bisa ngambil karya konvensional hero di Bruno, yang kalau secara percentage tadi kita udah mention di hari yang pertama banyak banget yang ngambil, sama dengan halnya Aurora. Ya tapi ingat masih ada alternatif lainnya untuk di era Gothic, masih bisa ditaruh Halis juga yang menurutku lumayan mobile lah untuk bisa menghindari power dari Hilda dan juga Lumi. Selebihnya untuk satu game terakhir jungle potensial yang mau ditutup yang mana nih? Karena dengan adanya Su yang ditutup, menurutku Nolan juga masih bisa sih untuk dihadirkan di tangan dari Insilio, apalagi dengan early power dari Luoyi. Tinggal cari romernya aja, pengen seperti apa. Karena kalau untuk pick off selain dari Chow pun, kemarin juga kita ngeliat adanya Kaja yang dimainkan bersama juga dengan mungkin masih ada Jawhead ya yang masih bisa dikeluarkan. Sisanya tinggal satu band lagi dengan Tiger yang di-ban oleh teman-teman dari Mo. Justru mengarah karya romer potensial terlebih dahulu ya, yang jadi pilihan jatuhnya karya balance banding juga. Mereka membiarkan terlebih dahulu sih mengarah ke area mana nih kira-kira kreasi dari jungler Insilio, karena Matilda itu di akhirnya menjadi concern banding dan tidak ada combo-wombo yang ya kita tahu ya dengan adanya Matilda Alpha. Tapi penasaran sih sebenarnya kalian di sini masih cukup fleksibel nggak sih? Entah nantinya di variabel ditempatkan di area romer ataupun XP. Lumayan udah manak juga kan kalau kita ngomongin kalian tadi di area romer ya untuk belakangan ini, walaupun memang ada adjustment atau bahkan pengurangan yang signifikan dari kalian sebenarnya. Sebenarnya kalau pengen bawa fighter ya dengan tipikal udah Halis sama Alpha, Deliza keluar juga nggak masalah sih. Deliza di XP terus kerja rom, wah itu bakalan setup sisi yang paling enak sih sebenarnya untuk Aurora. Walaupun nggak ada bener-bener yang jadinya badan ya, kemana ya? Ternyata Granger. Nah itu dia. Debut pick keluar di hari ini. Wow, finally ini ya. Joy. Satu hero yang gak biasa akhirnya turun untuk bisa diamankan, dan pilihan dari tim Insilio juga mengarah ke area Magic Jungler dan juga adanya satu badan yang cukup make sense sih. Mereka mau butuh badan lagi nggak sih untuk bisa, apalagi ini titik manis antara damage dan defense juga equal ya dengan adanya edit pick dari tim Insilio. Ini dari teman-teman Insilio pengen cari early power dengan adanya pick off juga, tapi masih pengen cari damage juga sih. Untuk early play-nya itu masih bisa ketangkap lah dengan sangat-sangat baik gitu loh. Dan ngelihat dari Hilda dan juga Luoyi, ada sih possibility pick off bisa dilakukan untuk early pressure-nya. Karena kalau kita ngelihat dari The Mongols juga mereka masih belum tahu nih romernya menuju ke arah mana. Masih ada Khalid sebagai calon romer atau Khalidnya bisa ditaruh di arah rom. Tapi satu hal yang pasti, power dari Alpha menurutku ini bisa sangat-sangat menekan dua tanker yang dimiliki oleh Insilio. Karena mau tebal apapun, tanker-tanker gak akan kuat untuk menahan damage dari Alpha dan itu damage-nya. Dan Barats ternyata yang diambil sebagai XP. Ya, Barats yang kembali absen ya Kemarin untuk, juga. Itu dia untuk The Mongols ya di hari yang kedua kembali menjadi pilihan mereka untuk game kali ini, dan memang ini jadi karakteristik dari tim The Mongols juga ya untuk menurunkan karya hero-hero yang unusual thing. Dan ya dengan debut pick dari Granger yang sudah ditunggu-tunggu di hari pertama nih, apakah ini akan menjadi opsi, karena memang banyak perdebatan sebenarnya kan dengan munculnya revamp Granger-nya akan ada di mana enaknya, dan banyak yang bilang juga Gotland ini bakal jauh lebih enak dengan adanya stack yang mumpuni, dan apakah ini akan lebih baik untuk bisa diimplementasi oleh Social Link nantinya di area sisi landing phase. Ya, maka dari itu kita juga sebentar lagi akan melihat bagaimana gameplaynya berjalan, karena menurutku sendiri untuk Granger di early game dia bukanlah hero yang paling kuat untuk bisa sustain dan memberikan damage ke arah lawannya, tapi saat dua item minimal sudah jadi dengan Hunter Strike. Contohnya untuk item pertama itu udah mulai baru adanya power spike yang lumayan gede, sama seperti halnya Bruno menurutku. Tapi ini dia untuk game pertama dari match pertama kita, permainan antara The Mongols melawan Insilio. Okay, so without any further ado, let's get jump to the lineup down untuk melihat visualisasi lebih lanjut terkait 10 hero yang sudah diamankan. Dan yang perlu diperhatikan dari kedua belah tim ini adalah early pressure itu dia dengan cutting wave-nya yang sudah dilakukan. Ini jadi hal biasa sebenarnya kalau udah ngeliat Hilda lemah. Aman aja, karena selama masuk dalam rumput, Hilda mah bakalan kuat. Sering ngerigin yang kenceng juga, dan tujuannya cutting wave ini. Dia pindah ke arah mid lane dan ngebantuin kan untuk zone out juga, dan akhirnya satu ketahuan di sana. Ya, ini juga jadi hal yang sebaliknya juga ya dengan adanya satu buah pergerakan yang sudah mulai hadir, begitupun juga dengan adanya M6 Pass yang juga telah hadir. Kalian bisa langsung secure ya item eksklusif M6 yang akan ada dari 18 November hingga dengan 29
9 Desember nanti akhirnya jadi buruan. Betul. Kalian dapetin item-item eksklusifnya MC sekali. Langsung aja kalian jadi speedrunner ya untuk menyentuh level 150 karena aku lihat banyaknya influencer. Nah, ini kayaknya termasuk Olio sih. Udah mencoba mengambil ataupun mengklaim statue atau figurin dari Cloud M6 yang makin rame lagi karena sebelum-sebelumnya kita ngeliat satu hero doang. Iya. Yuzong, Beatrix, ya kan Roger. Nah, untuk kali ini kita dapat 2. Cloud dan Dexter. Dexter. Iya. Cloud dan Dexter. Iya bener Gak dong. salah sih, ada dua Ada pin, 2 ya. kan. Atasannya semua berlomba-lomba Jangan ya. bingung kita, JP. Iya. Tapi ini dia untuk improvement-nya. Dimana kalau misalkan kita ngeliat di early rotation dengan Hilda yang ngambil ke arah Walrus Blessing dan juga Thrill, emang nyarinya adalah untuk pukul pulang. Itu yang bakal ditekenin. Apalagi dengan Coxy 11, kemungkinan besar item pertamanya bakal menuju ke arah Thunderbelt. Sementara Justinian, untuk di awal seperti ini, dia bakal coba untuk jungle terlebih dahulu dengan banyak Reaper, satu baris Peter Sis. Almost dipaksa untuk menggunakan karya satu buah flicker for defensive. Ini jadi satu trigger battle spell yang mahal sebetulnya ya, apalagi kehadiran dari Reaper ini juga dibutuhkan untuk perebutan karya objektif netralnya. Karena sudah mulai hadir dan nampaknya kalau kita lihat dari segi gap levelnya ini masih fluktuatif banget, dan mungkin akan coba untuk mulai kembali diperkuat dengan adanya objektif Turtle yang sudah mulai dipegang oleh Zetsu. Itu dia retry push-nya Japan Commit from Zetsu. Dimana Turtle berhasil diamankan begitu saja, dan bahkan Shangling yang maju ke depan memberikan satu buah serangan tambahan karya Reaper. Dan nampaknya tidak ada poin eliminasi yang bisa ditukar oleh tim Insilio di area Reaper. Sementara kalau kita lihat wait, sebentar dulu ada Alex Wagner yang maju juga datang dari Shenway. Itu dia Shenlin, quick sidecard dibuka flicker for defensive yang membuat tidak masih ada nyawa yang bisa diambil. Oke, sebenarnya kalau kita ngeliat dari segi team fight power, Insilio ini lagi megang banget. Dengan mereka punya Reaper, dengan mereka punya Manier juga yang bisa ngebuat HP-nya tuh nggak adil untuk The Mongols. Karena dengan pokingan yang banyak banget, tipis-tipis seenggaknya bisa ngebuat The Mongols tuh team fight dengan HP yang nggak komplit juga gitu loh, Jipi. Sementara kalau misalnya kita ngeliat tadi apa sih sedang terjadi, turtle-nya itu dipegangin dulu sama The Mongols, dan Insilio agak sedikit telat masuk ke dalam zona turtle yang membuat mereka akhirnya agak sedikit lepas kontrol dari turtle-nya, ngebuat akhirnya teman-teman dari The Mongols lah yang mendapatkan turtle pertama mereka. Ini jadi satu hal yang mahal ya, walaupun memang belum ada perolehan poin eliminasi sih, dan goalnya pun nggak begitu signifikan jauh sekali dipegang oleh The Mongols. Cuman mereka udah mulai share pertukaran, dan hingga dengan menit ketiga kita belum dapetin karya first blood yang bisa dimunculkan oleh kedua belah tim. Tapi lihat ada satu buah Malefic Gun yang memang sekarang dominan juga ya, atau memperluas bagaimana damage range yang penting juga nih, khususnya bagi sosok Don Beatrix-nya atau di game kali ini. Iya, dan sekarang dari Don juga sebenarnya balik lagi ya sama seperti dari kemarin juga sih. Dia mainnya coba untuk cari prospeknya dulu, dan ya ini gini nih, tipis-tipis dan merapati setengah darah penghilang dari Rins, yang membuat akhirnya ya dengan pokingan seperti ini seenggaknya ngebuat dia masih menang main Inggris lah lumayan. Definisi dikit-dikit lama-lama jadi bukit memang ya konsep yang dibawakan oleh sosok Don yang ini temponya slow but sure, tapi nggak semasif sebelumnya. Bahkan produktivitas untuk menembus turtle-nya pun nggak digunakan untuk mengadakan adanya skirmish dan teamfight tipis-tipis. Kali ini terjadi ketika turtle muncul, dan harusnya dia akan menjadi free turtle lagi buat Zetsu, karena memang ini jadi tipikal assassin juga nggak sih kalau udah ketemu Thunder. Iya, jadi sebenarnya ini kan lebih ke arah mix assassin ya. Ada sih potensinya untuk bisa kembali. Cuma problemnya adalah power spike belum kelihatan. Mungkin nungguin dulu kali untuk konsep energy, dan mungkin dari segi starting side ataupun jenis one yang dicarikan oleh teman-teman dari Insilio khususnya untuk Justinian ya. Karena tanpanya adanya item itu agak susah untuk bisa sustain depan dengan kondisi untuk romer yang tebel juga, dan Edith ngebantu Toplin untuk Don mendapatkan Granger. Out of nowhere 3 pemain nih yang berjalan. Ini 3-man move yang harus perlu diwaspadai karena bakal dibuka lagi negaranya. Bergeraknya dari Depokal di arah bottom lane. Flicker offensive, tapi lihat bagaimana startup pemain masih bisa bertahan walaupun damage serangannya diberikan oleh seorang Mikey akhirnya membuat satu player hilang. Pertukaran di 1-1. Bahkan Mirroring pun terjadi tadi ya, kalau lihat dari arah top dan juga bottomnya. Cuma lihat keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Insilio dengan top lane yang akhirnya hancur. Menurutku ini masih keuntungan yang sangat-sangat bagus lah, tapi dibalikin lagi sama Alpha dari Zetsu di arah bottom lane. So sejauh ini Bongos masih memegang dengan sangat-sangat baik, tapi ingat Insilio
mereka masih bermain dengan cukup konsisten dari 3 lane yang berbeda. Mungkin tinggal nunggu Corsair dan Justinian aja menyala agar bisa mengembalikan setup event yang diberikan dari The Mongols. Ini bicara soal waktu ya untuk Inzilio bisa kejar ketertinggalan yang mereka miliki, walaupun memang pertukarannya udah mulai terlihat cukup adil ya yang bisa dilakukan oleh Inzilio dan The Mongols masih dengan tempo slow but sure-nya. Mereka nggak mau gegabah, even memang kalau kita bicara soal mereka lead ya dari bagaimana objektif turtle yang juga udah diamankan. Tapi lihat, ini udah mulai melibatkan sosok Granger-nya juga untuk into karya fight secara tidak langsung loh sebetulnya. Iya, dan sebenarnya juga ngasih space juga nggak sih untuk range. Jadi kayak ada pertukaran juga gitu loh antara Zetsu dan juga range. Untuk Zetsu-nya dulu nih yang dibikin beneran jadi power damage gitu loh, biar range-nya nanti untuk jadi damage di arah dead-nya aja. Karena menurut gue emang itu sih yang menjadi scaling powernya Granger untuk sekarang. Butuhkan sec power untuk bisa memberikan satu amplify damage, karena nampaknya kali ini mereka tuh coba untuk merasakan satu buah pertukaran karena turtle-nya direct cover dengan retribution yang combine conflict from Justinian yang membuat akhirnya perfect turtle gagal untuk bisa diamankan oleh The Mongols. Tapi pertukarannya mengarah ke objektif outer middle turtle. Dan bahkan kali ini Reaper juga dipaksa untuk mulai mundur terlebih dahulu. Dan Zetsu biar alpha kalau dikare sang jungler. Dan nampaknya Justinian pun akhirnya tumbang begitu saja, menjadi pertukaran yang lagi-lagi tidak begitu adil bagi tim Inzilio. Karena balik lagi dominasi dari teman-teman The Mongols dari turtle-nya itu juga ada domino effect juga yang terjadi gitu loh. Ditambah juga dengan adanya faktanya Maniac, menurutku tadi lumayan overcommit ya. Dia mencoba untuk mengincar ke bagian belakang, namun yang diincar adalah Zetsu. Tipikal yang kalau kena kepokingan, itu bakal bisa regen lagi gitu loh dengan spell fame-nya. Agak sulit untuk bisa ngepok ke arah Zetsu, dan lumayan dipaksakan. Yang ngebuat akhirnya Maniac tumbang, dan pada akhirnya ngebuat team fight-nya 4 lawan 5. Iya, tidak mempertimbangkan true damage yang bisa dihasilkan, dan ini menjadi satu malapetaka tersendiri ya, karena problem terbesarnya juga ini center turret yang membuat rotasi mereka akan jauh lebih enak lagi. Seperti ini sudah kita lihat bagaimana mereka langsung mengarah ke jalur pertahanan yang dimiliki oleh Inzilio dan Maniac. Gena harus tumbang di kali ketiga. Yap, dan ini ngebuat akhirnya Maniac nggak punya power untuk bisa jaga di bagian depannya. Bahkan jangankan untuk jaga, masuk bentar sampai bisa ngepok Aurora mungkin ataupun Prince itu juga udah mulai tutup chance-nya, apalagi dengan adanya Khalid yang untuk sekarang bermain dengan sangat-sangat light banget nih, nempel terus. Bahkan lane aku lihatnya itu nggak ada yang nge-push sendirian, full di pushnya berlima-limaan sama The Mongols. Tim fight Iya. yang gimana ini jadi turunin tempo permainan agresif yang bisa dimaksimalkan oleh Maniac nih ya. Udah mulai gak ada space aman juga buat Don, walaupun good newsnya memang secara posisi Don masih apik banget sih. Untuk team fight yang sering terjadi dia masih 0 death, dia udah bagus banget, masih bisa jadi ancaman terbesar sebetulnya bagi teman-teman dari tim The Mongols seperti Don ini. Baik lagi tadi kan aku bilang udah touchdown ya, dikatakan oleh awal dia kemarin. Jadi ya menurutku itu title yang bagus banget lah diberikan oleh awal. Sampai sekarang pun dia juga nggak tumbang gitu. Cuman masalahnya adalah Lord yang bentar lagi tumbang sih. Lord yang berhasil diamankan, perbedaan gap level, perbedaan keuangan yang kian meningkat juga ya dari segi revenue-nya tim The Mongols, yang membuat teman-teman dari Inzilio memilih untuk mempersiapkan defensive maneuver. Ya kalau kita bicara defensif sebenarnya masih ada Don juga nggak sih? Masih ada Don, masih ada Reaper juga. Cuma harus diingat bahwa ini adalah one time usage skill. Dan melihat adanya Lord yang berjalan di 3 daerah yang berbeda, harus diprioritas dan juga dipilih dulu nih lane mana yang pengen dipaksakan untuk di defense. Tapi One situation dan nampaknya gocekan mau dari Reigns dan juga bantuan yang tepat pada waktunya membuat akhirnya sosok jungler dari Inzilio yang harus tumbang di kali ketiga. Dan nampaknya tidak begitu adil ketika 4 pemain kini yang tersisa bagi tim Inzilio untuk bisa melakukan defensif manuver atas Lord yang sudah mulai dipegang oleh seorang Don. Yang pada akhirnya Lord menjadi distraksi dan bahkan dilepas oleh Don di arah top lane karena untuk jaga-jaga takutnya ada ganking yang tambahan. Tapi ujung-ujungnya dengan ada pergerakan dari Justinian yang lumayan memaksa untuk mengincar ke arah dari Granger, ini yang membuat dia tumbang. Dan pada akhirnya nggak bisa defense semakin kencang lagi dari Inzilio, menghasilkan kepada mereka mungkin akan kehilangan 2 inner turret di menit yang ke-10. Sementara dari item, lihat seperti yang aku bilang tadi, untuk alfanya ini nggak jauh dari Ward X, Quick Swing, dan ada Winter Crown juga yang ada di tangan, membuat semakin banyak yang maju. Itu juga masih lumayan tenang lah dari Zetsu-nya, mengingat bahwa dia masih punya garansi dan asuransi bahwa masih bisa survive dengan punya Winter Crown. Urusan bisa kabur atau enggaknya belakangan. Yang penting hidup panjangan dikit lah. Apalagi coverage-nya dari tadi sih on point ya. Ya. Mantulita banget nih dari The Mongols yang ngebuat bakal jauh lebih safe banget lah dari Zetsu yang notabene megang
tabungan yang besar juga, dan tadi kalau kita tilik dari item defense-nya Insidio juga masih minim banget ya. Masih ada Dreadnought Armor yang mungkin ada anti-keras dari Maniac, tapi belum adanya defensive magic sih dari Mikey juga yang dari tadi kontribusi damage-nya juga perlu dipertimbangkan sebetulnya ya. Iya. Jadi mahal banget sebetulnya. Setuju. Karena dari Maggie pun di sini lebih ke arah untuk ngepok dulu kan. Ngepok dengan adanya Freaks Plus sebenarnya yang bisa menahan banyaknya hero-hero tabrak dari depannya Insilio, dari contohnya Edith dan juga Hilda gitu loh. Karena itu yang membuat agak sulit untuk bermain di posisi-posisi yang agak ini victory-nya dari teman-teman Insilio, bermain dengan surprise, bermain dengan ngagetin, tapi ternyata Didit Wah, ketahuan dengan hanya satu buah serangan saja dari Rhapsody, dan bahkan kali ini follow dengannya resistance from Lovely. Nampaknya bakal coba untuk play mundur dan memberikan satu buah serangan dengannya Pramowo, namun double kill diamankan begitu saja oleh Selain. Ada satu pemain yang tertinggal, triple kill for sure, tapi satu player down yang tidak harus bisa disentuh. Kali ini pun akhirnya harus tumbang. Justinian, one man standing dari Insilio, terpisah dari kawanan. Tapi mampukah Justinian pulang dengan selamat? Karena lihat bagaimana incaran dari Shenlong yang masih terus berlanjut. Gocekan demi gocekan juga harus dilakukan. Dan teman-teman dari The Bongos bakal coba untuk melakukan stay forward karya high ground defensifkah? Karena tidak ada bisa yang melakukan defensif. Justinian masih dipegang. Dan ternyata mundur menjadi keputusan yang bijak bagi tim The Bongos. Oke, itu aku benar kaget banget karena aku nggak expect dari Khalidnya merasakan adanya gameplay kayak tadi ya. Apa ya, bisa dibilang apa ya, kejutan balik gitu. Justru karena kan tadi niatnya adalah untuk kejutan yang didatangkan itu dari Loi dulu kan. Tapi kita Khalid ini justru yang mengejutkan teman-teman dari Insilio. Mungkin menurutku ini adalah trik mata tadi yang hadir dari orang yang ke atas tadi. Kalau nggak salah Granger deh yang ke atas. Tapi ini dia untuk fun fact-nya, ini menjadi pertama kalinya Granger kembali lagi ke Land of Dawn. ya scene internasional ya. Yang Dan- terakhir munculnya tuh di Avila Season 8. Iya. Avila Season 8 pas metode hyper carry. Bayangin. Udah lama banget. Lama apa itu? Udah lama banget. Tapi ini dia untuk item build-nya dengan adanya Holy Crystal di tangan dari Justinian, damage-nya udah ada. Tapi dia nggak bisa menerima damage di bagian depan. Makanya harus defense dulu dari Hilda dan juga Edith ya. Cuman dari tadi chance-nya benar-benar minim banget untuk bisa teamfight dengan panjang bagi teman-teman dari Insilio. Prolong teamfight yang dijegal membuat akhirnya Insilio tim mereka harus mengalami kesulitan yang cukup mendalam. Melihat bagaimana impact dari Lord Atom Peach yang jujur ini besar sih. 2 base for sure, semua sektor hutan diamankan. Wah, Witching Lantern juga sudah ada di tangan dari Mikey yang membuat ini bakal jadi PR tersendiri juga dibuat frontliner yang dimiliki oleh tim Insilio. Menit 13 dengan posisi top dan juga mid lane turret yang sudah menghilang dari Insilio. 1-11 juga angka yang sangat jauh untuk bisa dikejar oleh Insilio. Dan untuk di arah late game insurance, sebetulnya mereka masih punya Beatrix sih sebagai late game insurance-nya. Cuman problemnya adalah yang mau jaga depannya siapa? Nggak ada yang kuat bisa ngelawan Alpha dengan posisi kayak gini. Apalagi dengan ada Ibarat sih ya, yang menurutku adalah PR tersendiri juga gitu loh. Dengan dia bisa di-terus welcome ke siapapun yang menjadi tanker di bagian depan, berarti akan ada satu orang saja yang ngejagain backline yang cukup sensitif datang dari Insilio. Makanya kalau kita ngeliat damage dealt-nya, ini ring sudah paling tinggi di angka 25.000 total damage. Karena balik lagi, main di early bukanlah tempat bersinarnya Granger, tapi main di momen-momen dimana 4 item udah jadilah, itu yang akan membuat Granger kuat banget. Makanya sekarang dia megang gold paling tinggi di 12. Even War X loh. Iya, ada War X ya di item terakhirnya. Ini jadi benar-benar hal yang mahal banget sih. Beatrix pun mau nggak mau dari Don mengedepankan karya item ofensifnya terlebih dahulu ya. Menyampaikan memang bahwa maka nggak ada badan yang mumpuni nih. Cuman kemarin juga mereka mengalami hal yang sama nggak sih dari Insilio? Mereka berada di posisi yang under, tapi dengan kedisiplinannya mereka bisa bangkit. Dan ini jadi concern terus sebetulnya buat The Bongos. Makin lama game berjalan, ini juga bakal jadi semakin jadi malapetaka ya. Walaupun ring dari tadi mematikan sih dengan segala bentuk resource yang dia upayakan keluar. Pasif ada 700 tadi dari rings, hampir cepet lagi lah, 100 lagi lah untuk bisa mentokin powernya dari Granger dan ngebuat dia bisa Rhapsody dengan banyak banget gitu. Even dia seratannya pun menurutku udah mulai terasa sakit nih untuk di menit-menit kali ini. Karena ini menit 15 di mana Lord sudah di zone out lagi oleh teman-teman dari The Mongols. Sudah mulai dipegang ya. Dan harusnya juga banyak hal mungkin selain defense, tapi ini berbeda ya dengan satu buah serangan yang juga semua dibuka oleh Lovely. Dan men-trigger ininya satu buah flicker tadi yang terdengar dari bangkai juga. Raiders Aparti membidik karya siapakah target operasinya karena Setsu masih terus mengarah karya Lord.
berapa health bar dari pixel bar HP, Lord pun sudah mulai terkikis. Dan nampaknya The Mongols bermain secara reaktif terlebih dahulu, tapi tidak dengan tempo yang mereka turunkan ya. Begitupun juga dengan Incilia. Sudah mulai mengutus sang jungler untuk melakukan clearing. Wave minion di area bottom lane juga bagus banget. Cuman apakah mereka akan mampu untuk masuk ke pertengahan? Lord yang sudah mulai di-poking karena nampaknya shutdown. Diamankan begitu saja, bangkainya tumbang, Lordnya terreset. Perbedaan kuantitas berada di depan mata dari tim Incilia. Ya, dan melihat bagaimana dengan alfanya yang udah standby di belakang, ada sedikit tekanan dan langsung saja CP. Yep, Lordnya diambil dengan area Retribution yang on point. Coming from Dance, sudah bahkan kali ini serangan kembali diberikan yang membuat akhirnya Sherlyn-nya berhasil mempanis karya maniak yang tumbang. Dan nampaknya flicker dari seorang Reaper coba untuk mulai defensif, tapi dengan flicker offensif dari Ring. Namun gak banyak hal yang bisa dilakukan selain mundur secara teratur yang dilakukan oleh tim dari Incilia. Sebenarnya tadi kalau kita lihat dari Mongols ya, mereka tuh udah bagus banget setupnya. Atas bawah dari bagian rumput itu udah dipegangin banget sama mereka, di depan dari Purple Buff dan juga di depan dari di belakangnya Goldcrab. Itu udah dipegangin banget tuh tadi sama Sherlyn sama Bangkai. Problemnya adalah mereka kayaknya agak terlalu lama membuat akhirnya dari Bangkai tumbang. Namun nggak masalah karena setelah dari situ Retribution masih on point dan Lord pun didapatkan oleh teman-teman dari Mongols. Ya, Lord yang apakah masih bisa di-denial, masih bisa ditahan kah? So far so good, Lord terkikis, masih bisa ditahan dengan optimal. Teman-teman dari The Mongols pertimbangan langkah mereka untuk masuk lebih dalam ke area teras high ground. Luckily, tim Incilia. Dan lihat bagaimana pertahanan selanjutnya mengarah ke area satu pemain yang sudah mulai dilumasi. Terus welcome ditambah dengan area satu Winter Crown yang membuat satu player tersebut masih bisa berikan offlane moment karena Zetsunya tershutdown dengan damage yang diberikan oleh seorang drone. Satu ditukar dengan dua pemain yang tumbang. Dan nampaknya 3 player in total tersisa dari Incilia masih coba untuk mulai bergesak mengusir mundur pemain-pemain yang dimiliki oleh The Mongols. Dan tidak ada lagi serangan yang bisa dilakukan oleh The Mongols di area high ground defensif yang dimiliki oleh Incilia. Dan bahkan kali ini mereka memaksa kembali untuk invite ke depan dengan Ring langsung dan lagi bermain bisa melihat gocekan dari seorang Ring.